Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Pratiwi, Sarjana Sains Terapan, Magister Terapan Kebidanan, selaku dosen tetap Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Sains, Teknologi, dan Kesehatan, Universitas Islam Mulia, Yogyakarta. Saat ini saya memiliki jabatan fungsional sebagai lektor, bidang keahlian berfokus pada asuhan kebidanan neonatus, bayi balita, dan anak usia prasekolah. Saya aktif sebagai dosen dan aktif juga dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengajaran sebagai bentuk pendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Video ini saya buat untuk mengikuti kegiatan PDD UKT-PT pelaksanaan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Dan sebagai bukti bentuk komitmen saya untuk terus meningkatkan kualitas diri secara profesional sebagai pendidik di perguruan tinggi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yaitu asuhan neonatus, bayi balita, dan anak usia prasekolah. Pada mata kuliah ini, mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi dan balita merupakan mata kuliah wajib mahasiswa program studi D3 Kebidanan Universitas Islam Mulia, Yogyakarta. Pada mata kuliah ini dengan memiliki kode mata kuliah BD 208 dengan beban studi sebesar 4 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. Untuk teori dialokasikan dalam waktu 16 minggu dilaksanakan pada semester 4, yaitu semester genap tahun akademik 2024-2025. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama, menghargai keragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, dan status sosioekonomi, serta mendapat atau temuan orisinil orang lain. 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya sendiri secara mandiri. 3. Menjalankan praktik kebidanan sesuai dengan kompetensi kewenangan. 4. Memecahkan masalah pekerjaan dengan konteks dan sikap yang sesuai dengan bidang keahliannya. 5. Menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan asuhan kebidanan. 6. Menguasai metode teknik pengetahuan bayi baru lahir dan anak usia prasekolah. 7. Mengetahui pengetahuan tentang jenis dan tanda gejala dan infeksi pada bayi baru lahir dan anak usia prasekolah. 8. Mampu melakukan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dan anak usia prasekolah. Yang terakhir, yang ke-9, mampu mengidentifikasi penyimpangan kelainan pada kasus asuhan kebidanan neonatus, bayi balita, dan anak usia prasekolah. Mata kuliah ini diampu oleh tim teaching yang terdiri dari 2 dosen. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini yaitu memberikan asuhan kebidanan pada neonatus, bayi dan balita anak usia prasekolah yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mampu menjelaskan tentang sikap konsep dasar asuhan kebidanan bayi baru lahir, balita, dan anak usia prasekolah. 2. Mampu menjelaskan dan melakukan stimulasi dan deteksi pertumbuhan dan perkembangan pada bayi balita dan anak usia prasekolah. Yang ketiga, mampu melaksanakan manajemen bayi sehat, manajemen bayi sakit, dan manajemen bayi muda, dan imunisasi pada balita. Yang keempat, mampu mengidentifikasi neonatus dengan permasalahannya. Yang kelima, mampu mengidentifikasi kegawat daruratan pada neonatus, bayi balita, dan anak usia prasekolah. Yang keenam,
mampu mempraktikkan, mendokumentasikan asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita anak usia prasekolah dengan metode SOAP. Adapun kegiatan akhir pada tahapan pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi 1. Ruang lingkup, 2. Konsep dasar, 3. Deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan, 4. MTBS dan MTBM, 5. Imunisasi, 6. Neonatus dengan masalah, 7. Neonatus dengan jejas persalinan, 8. Neonatus dengan kelainan bawaan, 9. Deteksi dini bayi baru lahir dengan resiko stunting, 10. Kebutuhan dasar neonatus pada kunjungan pertama, kunjungan kedua, dan kunjungan ketiga. Yang selanjutnya, kegawat daruratan, dan yang terakhir, dokumentasi asuhan. Referensi belajar atau pustaka yang saya gunakan pada pembelajaran mata kuliah ini yaitu berupa textbook Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi dan Balita Anak Usia Prasekolah 10 tahun terakhir, modul praktikum, dan juga jurnal penelitian serta video pembelajaran. Pembelajaran teori yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas, sedangkan pembelajaran praktikum dilakukan di laboratorium dan tempat praktik fasilitas layanan kesehatan. Selama proses pembelajaran, saya menggunakan beberapa media pembelajaran yang sudah tersedia saat ini. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini menekankan pada keaktifan mahasiswa di mana mahasiswa menjadi pusat belajar atau kita sebut dengan student center learning, yaitu dosen sebagai fasilitator dan juga mahasiswa belajar dari kasus yang nyata. Metode pembelajaran yang saya gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang pertama, ceramah dan tanya jawab. Kedua, small discussion group. 3, role play. Keempat, case study. Yang kelima, refleksi kasus. Penilaian hasil belajar pada mata kuliah ini dilakukan dengan pembobotan pada masing-masing unsur, yaitu meliputi kehadiran 5%, tugas 15%, UTS 40%, dan UAS 40%. Sistem penilaian ini sebelumnya sudah disampaikan di awal perkuliahan dan tertuang dalam kontrak pembelajaran. Hasil penilaian bisa dilihat pada sistem akademik Universitas Islam Mulia Yogyakarta pada link https://siakat.uim.jogja.ic.id. Pada topik utama pada kali ini, saya akan membahas tentang neonatus dengan jejas persalinan. Materi ini merupakan salah satu topik dalam asuhan kebidanan neonatus bayi balita anak usia prasekolah. Dan tujuannya adalah untuk keselamatan dan kualitas bayi baru lahir. Dengan adanya deteksi dini, komplikasi pada bayi balita dan anak usia prasekolah dapat menurunkan angka kematian bayi dan dapat menurunkan angka kesakitan bayi dan sesuai harapan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN sebagai Program Prioritas Nasional Bidang Kesehatan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mampu mengidentifikasikan gawat daruratan pada neonatus, bayi balita dan anak usia prasekolah beserta penanganannya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pertemuan ke-7 dan terlampir dalam rancangan pembelajaran semester atau RPS. Metode pembelajaran pada topik kita kali ini yaitu Student Center Learning atau SCL yang berbentuk ceramah, tanya jawab, diskusi, refleksi kasus, dan umpan balik. Baiklah, selanjutnya akan saya tampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi Balita dan Anak Usia Prasekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman semuanya, pada kesempatan pagi hari ini, Bu Fika mau menjelaskan kelanjutan dari mata kuliah yang minggu lalu kita sudah jelaskan, ya, masih ingat ya, pertemuan minggu lalu kita membahas tentang apa? Neonatus dengan resiko. Nah, pada kesempatan pertemuan kali ini kita membahas tentang neonatus dengan jejas persalinan. Sebelum Bu Fika masuk ke teori, ada beberapa hal yang akan Bu Fika sampaikan terkait dengan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Bu Fika sampaikan terlebih dahulu, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, harapannya mahasiswa dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan tentang neonatus dengan jejas persalinan. Paham ya, teman-teman semuanya? Paham, Bu? Paham? Baik. Kita akan membahas 4 topik pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama ada kaput succedaneum, yang kedua ada sepal hematom. Ya, kemudian yang ketiga ada fraktur humerus dan yang keempat ada fraktur clavicula. Tetapi pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas 2 materi terlebih dahulu, yaitu kaput succedaneum dan sepal hematom. Paham? Paham, Bu. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi jejas persalinan, kira-kira nih dari teman-teman semuanya, sudah ada yang tahu belum tentang pengertian jejas persalinan itu apa? Saya, Bu. Silahkan, Mbak Anissa. Jejas persalinan itu merupakan kelainan pada bayi baru lahir akibat trauma dari tindakan persalinan. Oke, gitu, baik. Ada pendapat lain tentang jejas persalinan? Tidak ada. Oke, kita bahas satu persatu ya terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Silakan teman-teman lihat yang ada di slide. Jejas persalinan itu kita juga bisa sebut dengan cedera lahir. Di mana pengertian dari jejas persalinan itu adalah kelainan bayi baru lahir yang terjadi karena trauma lahir ya, akibat tindakan persalinan atau gangguan persalinan yang diakibatkan oleh kelainan fisiologis persalinan. Nah, itu pengertian dari jejas persalinan. Paham? Paham, Bu. Paham. Baik. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi jejas persalinan, ya. Di mana ada beberapa faktor yang mempengaruhi jejas persalinan. Yang pertama adalah POR. Di mana POR ini adalah kekuatan his dan mengejar. Kekuatan berasal dari si ibu. Kemudian P6 itu adalah jalan lahirnya si ibu. Kemudian passenger, di mana passenger itu adalah janin dan plasenta. Kemudian tua pada jalan lahir, psikologis, dan penolong. Jadi ada 6 faktor yang mempengaruhi dari jejas persalinan. Yang selanjutnya adalah kaput succedaneum. Nah, sebelum kita masuk materi ke kaput succedaneum, kira-kira nih dari teman-teman semuanya sudah tahu belum pengertian dari kaput succedaneum? Barangkali semalam teman-teman sudah belajar terkait materi yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Siapa? Saya, Bu. Pak Puput, silakan. Kaput succedaneum adalah pembengkakan kulit kepala saat persalinan, biasanya bersifat lunak dan melewati garis sutura, Bu. Nah, kaput succedaneum itu adalah pembengkakan difus jaringan lunak kepala yang dapat melampaui sutura. Kaput succedaneum merupakan akibat sekunder dari tekanan uterus atau dinding vagina pada kepala pada saat proses kelahiran spontan. Nah, yang harus saya ketahui untuk kaput succedaneum ini isinya adalah getah paham ya teman-teman? Baik, jadi jawaban food tadi betul. Tepuk tangan untuk Kak Bulan. Materi yang selanjutnya terkait dengan patofisiologi dari kaput succedaneum. Nah, di mana kaput succedaneum itu adalah pembengkakan yang terjadi pada kasus di jaringan otak.
di mana pembengkakan itu melampaui struktural atau garis tengah. Kemudian yang kedua itu karena adanya ödem ya atau bengkak. Akibat apa? Akibat dari pembendungan sirkulasi kapiler dan limfa disertai dengan pengeluaran cairan tubuh. Yang selanjutnya adalah penyebab. Yang pertama adalah persalinan yang lama. Kalian harus paham ya untuk vivid gravida dan vivid gravida. Di mana ketika vivid gravida persalinan dipimpin selama 2 jam maksimal. Kemudian untuk multigravida dipimpin maksimal 1 jam. Nah, kemudian yang kedua itu persalinan dengan menstruasi. Salah satunya adalah ekstraksi vakum. Ya, di mana ketika persalinan itu dibantu oleh alat, maka akan menimbulkan cedera lahir. Begitu ya, teman-teman semuanya ya. Nah, selanjutnya adalah tanda dan gejala. Apa sih tanda dan gejalanya takut suicidanium itu? Yang pertama di sini adanya ödem di kepala, jelas. Ya, adanya penambahan ya dalam bahan dan lunak. Kemudian ödemnya melampaui sela-sela tengkorak, batasnya tidak jelas. Biasanya menghilang sendiri di hari kedua sampai hari ketiga tanpa obat. Nah, ini adalah tanda dan gejala dari takut suicidanium. Penata laksananya seperti apa, Bu? Untuk penata laksananya seperti bayi normal biasa. Karena kalau takut ini itu bukan merupakan pegawai dari belakang, sehingga dia akan sembuh sendiri. 2-3 hari itu akan sembuhkan sendiri. Jadi perawatan bayi seperti halnya bayi normal, pengawasan tahu bayi, kemudian berikan lingkungan yang terbaik, ada ventilasi yang nyaman dan lain sebagainya, kemudian berikan ASI tanpa ada perawatan khusus. Kita lihat bersama-sama ya untuk gambar dari takut suicidanium. Ödemnya ada di mana, Bu? Di sini. Nah, di sini ini adalah ödem pada takut suicidanium. Nah, ini isinya adalah cairan darah inverti. Paham ya, menurut semuanya? Baik. Sepal hematom. Adakah teman-teman di sini yang sudah tahu terkait dengan pengertian dari sepal hematom? Oke, silakan Mbak Cika. Sepal hematom adalah penumpukan darah di bawah tulang kepala akibat tekanan pada jalan lahir. Oke. Sepal hematom. Pengertiannya apa? Sepal hematom. Sepal hematom adalah pendarahan subperitoneal dengan batas jelas pada satu tulang tengkorak. Bisa dikatakan juga sepal hematom yaitu mengacu pada penumpukan darah di bawah peristeum tulang tengkorak. Ya, itu pengertian dari sepal hematom. Hampir sama dengan takut suicidanium. Nah, kita bahas patofisiologi. Ada apa patofisiologi dari sepal hematom? Yang pertama, karena ada yang pembuluh darah, ya, antara tengkorak dan peristoneum. Yang kedua, di dalam subperitoneal mengandung banyak darah. Jadi, ketika ada kasus sepal hematom, ini isinya adalah darah. Paham ya teman-teman? Baik. Nah, penyebabnya apa, Bu? Nah, penyebabnya ya untuk sepal hematom ini ya jelas ya tidak beda jauh dengan takut suicidanium karena trauma pada jalan lahir, adanya molase yang terlalu deras, ya kan? Kemudian adanya atus dengan tindakan. Kemudian ada gejalanya, dapat tinggali bareng-bareng ya. 1, terdapat bengkak dan parah pada batas yang tegas. 2, deteksi penumpukan cairan pada salah satu area. 3, muncul beberapa jam setelah persalinan, lembab atau memar. Kemudian dia akan hilang pada 2 minggu hingga 3 bulan. Jadi waktu penyembuhannya dia lebih lama dibanding takut suicidanium. Bengkak pada kepala dan warna merah.
Nah, penata laksanaannya seperti apa, Bu? Penata laksanaannya sama dengan si Rakit Clostridium seperti perawatan bayi normal. Kemudian jangan lupa untuk memeriksa keadaan bayi. Kemudian kalau perlu dilakukan fototerapi, tapi kalau fisiologis tidak perlu dilakukan fototerapi. Kemudian tindakan insisi kalau ini mengarah ke kasus patologis. Kemudian berikan lingkungan yang baik, adanya ventilasi dan sinar matahari yang cukup. Oke. Di tanda pantera ini, ya, di sini ada blue apa? Darah. Ya. Jadi isinya adalah darah. Yang A kabut, yang B sefal. Kabut tadi isinya adalah cairan yang kita tahu ini sefal isinya darah. Nah, ini gambar dari belakang, tampak jelas lagi. Nah, ini perbedaan antara kabut dan sefal. Sudah jelas penjelasan dari Vika tadi? Sudah. Oke. Nah, sekarang kita akan membentuk grup kecil. Ya, kita akan diskusi bareng-bareng terkait dari materi yang sudah Vika sampaikan tadi. Nah, untuk grup pertama, ini ada kasus Nyonya R usia 27 tahun, B1, B1A0 melahirkan bayi laki-laki secara spontan di RSUD Kota X 2 hari yang lalu. Ditolong oleh bidan. Persalinan berlangsung cukup lama, maksudnya karena 2 lama, ya kan? Tetapi setelah lahir bayinya langsung menangis dan dilakukan inisiasi menyusu dini. Kemudian pada hari kedua, ibu menyampaikan bahwa terdapat benjolan di kepala bayi sebelah kanan yang tampak sejak lahir, tidak pindah dan tampaknya semakin jelas. Bayi tetap menyusu dengan baik dan tidak tampak demam. Nah, untuk kelompok 1, silakan nanti berdiskusi dengan kelompoknya terkait dengan diagnosa sementaranya apa, ya. Kemudian rencana tata laksananya apa, ya. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Saya beri waktu kurang lebih 5-10 menit. Nah, kelompok 2, Nyonya R melahirkan anak pertamanya di puskesmas 3 jam yang lalu. Ia mengeluhkan bahwa kepala bayinya tampak bengkak sejak lahir, terutama di depan dan di samping. Bengkaknya rendah dan lebar. Nah, ibu khawatir apakah itu normal atau tidak. Persalinan berlangsung spontan tanpa genang, tidak menggunakan alat bantu. Kala 2 cukup lama. Ibu baru bisa mengejar efektif setelah beberapa kali latihan sehingga kepala bayi menekan lama di jerat. Nah, tugasnya kelompok 2 itu adalah 1, diagnosa sementaranya apa, tindakan sebenarnya apa, rencana laksananya apa. Itu untuk kelompok 2. Oke, untuk kelompok 3, silakan kalian berdiskusi dengan temannya. Apa sih perbedaan antara kabut dan setor? Oke, silakan beri waktu 5-10 menit. Kemudian nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Oke, nah kita bahas yang pertama, kasus pertama. Coba silakan, apa hasil diskusi dari kelompok kalian tadi terkait dengan kasus 1? Dari hasil diskusi yang kami dapatkan, diagnosa sementaranya yaitu sepal hematoma pada neonatus. Lalu rencana tata laksananya yaitu pertama observasi ukuran dan perubahan benjolan setiap hari. Kedua, edukasi kepada ibu bahwa benjolan akan menghilang sendiri dalam 2-6 minggu. Ketiga, tidak melakukan penekanan atau aspirasi benjolan. Keempat, pantau tanda-tanda anemia atau ikteris. 5, bila perlu, lakukan pemeriksaan darah bila terdapat tanda anemia atau bilirubin meningkat. Baik, ya, ada tanggapan dari kelompok 2 dan 3? Ada? Oke, ya. Kasus 2, silakan. Dan diskusi dari kelompok 2 terkait dengan kasus yang sudah ada. Silakan.
Bu, untuk diagnosa sementaranya itu caput succedaneum. Untuk rencana tata laksanaannya itu kita memberikan edukasi pada ibunya bahwa kondisi itu terjadi karena penekanan kepala bayi pada jalan lahir itu terjadi karena persalinan lama. Terus untuk rencana kedua itu yang dimana tindakan ini tidak perlu tindakan medis khusus, Bu. Terus benjolannya akan menghilang dengan sendirinya pada 1 hari sampai 3 hari. Terus untuk itu anjurkan kepada ibu tetap menyusui ASI eksklusif, mengamati apakah ada perubahan seperti demam, bayi tidak aktif, dan pembengkakan bertambah. Terus lakukan observasi berkala jika perlu, dan memberikan dukungan psikologis agar ibu tidak cemas berlebihan, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Nah, sekarang kasus 3. Ya, oke, silakan disampaikan. Hasil diskusi dari kelompok kami, perbedaan antara kaput dan sepal, yaitu yang pertama, kaput succedaneum muncul waktu lahir, mengecil setelah lahir, sedangkan sepal hematom muncul waktu lahir, setelah lahir dapat membesar sesudah lahir. Kemudian yang kedua, kaput succedaneum lunak tidak berfluktuasi, kemudian sepal hematom teraba fluktuasi. Kemudian yang ketiga, kaput succedaneum melewati batas sutura teraba molase. Kemudian untuk sepal hematom batas tidak melampaui sutura. Kemudian yang keempat, kaput succedaneum bisa hilang dalam beberapa jam atau 2-4 hari, sedangkan di sepal hematom hilang lama, yaitu beberapa minggu atau bulan. Untuk yang terakhir, caput succedaneum ini isinya cairan getah bening, sedangkan di sepal hematom ini isinya darah. Oke, sampai di sini dulu. Adakah yang mau ditanyakan untuk teman-teman semuanya? Ada yang mau merangkum? Oke, ya silakan Kak Gre, sampaikan. Yaitu tadi ada pengertian jejas. Jejas adalah kelainan bayi baru lahir karena trauma lahir. Di jejas itu ada kita membahas kaput dan sepal. Kaput adalah pembengkakan pada kepala bayi baru lahir yang isinya yaitu getah bening. Sedangkan sepal adalah pendarahan subperitoneal, terdapat garisnya batas dan jelas. Kemudian ada faktor kaput yaitu dipengaruhi oleh power, passenger, psikis, dan penolong. Sedangkan penyebabnya yaitu persalinan lama atau terjadi persalinan dengan vakum atau tindakan. Tanda gejala pada kaput yaitu odem, teraba lembut dan lunak, batas tidak jelas, hilang dalam waktu 3 hari, yaitu hilang sendiri. Sedangkan pada sepal, penyebabnya ada tekanan jalan lahir, molase yang keras, partus tindakan yaitu dengan vakum. Tanda gejala pada sepal ada bengkak, muncul beberapa jam setelah persalinan dan hilangnya lebih lama, 2 minggu sampai 3 bulan. Oke, tepuk tangan untuk Pak Abid. Nah, kita bahas ya transaksi kasus ya, kesimpulan dari materi kita hari ini sudah disampaikan oleh Mbak April. Jangan lupa ya, kita kasih tugas untuk kalian ya. Pokok bahasan kita pada hari ini, kita baru menyampaikan 2 materi, betul? Ya, masih ada materi yang belum kita sampaikan, yaitu fraktur humerus dan fraktur clavicula. Cari informasi ya terkait dengan fraktur humerus dan fraktur clavicula. Paham? Ada yang ditanyakan? Cukup? Ya, silakan bisa dikumpulkan dengan Nufika tadi jawabannya yang sudah kalian diskusikan bersama dengan kelompok. Jangan lupa nanti teman-teman bisa ini ya, absen disiapkan, nanti akan Nufika absen untuk langkah-langkahnya yang sudah hadir pada kesempatan pagi ini. Baik, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rekaman video pembelajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi Balita dan Anak Usia Prasekolah dengan topik Asuhan Neonatus dengan Jejas Persalinan dan Penata Laksanaannya
pada program studi D3 Kebidanan Fakultas Sains Teknologi dan Kesehatan Universitas Islam Mulia Yogyakarta. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.